Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trian Namadi Rahman, salah satu guru di SD Negeri 05 Sungarumbai, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Pada kesempatan kali ini, saya ingin share kepada Bapak Ibu semua bagaimana cara membuat kuis, ya, PTS, UTS, UH, apapun jenis namanya, menggunakan salah satu fitur AI yang ada di Quizizz. Ya. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah buka aplikasi browser. Bisa Chrome, UC Browser, Mozilla Firefox, Microsoft Edge, dan lain sebagainya. Kemudian tinggal kita ketikkan di kolom pencarian quizizz.com. Seperti ini ya kurang lebih. Kita akan dihadapkan ke halaman login. Ya, kita tinggal login aja. Gunakan akun pembelajaran lebih baik. Tapi karena aku udah masukin akun belajar aku di sini, jadi aku tinggal di klik aja. Nah, inilah halaman atau tampilan awal Quizizz. Ya, bagaimana cara membuat soal-soal menggunakan fitur AI yang ada di Quizizz? Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah klik di bagian sini buat, kemudian quiz, lanjutkan dengan hasilkan dengan AI. Nah, ini bagian menariknya. Klik. Dari beberapa input yang dapat kita generate menjadi sebuah soal, di sini ada dokumen ya, kita bisa unggah dokumen cerita, buku, modul ajar dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa input teks atau prompt ya, kita ketikkan sendiri. Bisa juga situs web ataupun video yang ada di YouTube. Namun saya biasa gunain ini sih, agar lebih relevan nanti dengan apa yang saya butuhkan. Kita coba ini ya. Setelah kita klik di bagian teks atau prompt, kita tinggal masukkan input kalimatnya, ketik kalimatnya. Misalnya nih, 20 soal pilihan ganda tentang perkalian, jangan deh, tentang tumbuhan. Tumbuhan, udah nanti kalau misalnya Bapak Ibu ada spesifikasi khusus nanti tinggal di catat atau ketikkan saja di sini ya. Kalau aku sih coba dengan ini dulu. Bahasanya kita bisa ubah, tapi mungkin nggak perlu diubah ya bahasa Indonesia. Kemudian jumlah soalnya bisa 5, 8, atau otomatis. Kalau saya minta 20 berarti insya Allah nanti akan dibuatkan 20. Mata pelajaran dan nilai. Ya, kalau di sini mungkin kalau ada di sini ya bisa kita masukkan, tapi kalau nggak ya nggak apa-apa. Kita masukkan yang lainnya. Tapi mumpung ada, ini adalah pengetahuan alam ya udah. Kita bisa ketikkan ini pengetahuan alam. Kemudian kelas berapa, kelas 4 gitu ya. Bisa kita lanjutkan dan mengklik tombol lanjutkan. Dan kita akan dihadapkan tampilan seperti ini ya. Pilih hingga 10 subtopik katanya. 10. Kita bisa masukkan 10 subtopik. Misalnya nih bagi bagian-bagian tumbuhan. Kalau rasanya relevan ini dengan soal yang ingin kita buat, ya kita klik oke. Proses fotosintesis, perkembangbiakan tumbuhan berbiji dan tidak berbiji kayaknya sih nggak dulu deh ya. Manfaat tumbuhan bagi manusia nggak dulu deh. Atau kalau ada yang terkhusus ya, kita bisa masukkan di tambahkan subtopik baru. Misal, tumbuhan berakar serabut gitu ya. Nah, atau yang lain bolehlah sesuai dengan keinginan Bapak Ibu semua. Bisa kita lanjut dengan hasilkan kuis. Ya, nah ini nunggu sebentar aja kok ya. Nggak perlu ngopi dulu karena dia nggak bakal sempat. Nah, itu kan. Nih, ternyata aku dibuatkan 16 soal tapi tidak apa-apa. Nah, kita tinggal cek nanti apakah soal-soal ini relevan dengan kebutuhan Bapak Ibu. Kalau tidak, kita tinggal hapus ya. Ada di sini hapus. Hapus soal. Tinggal 15 soal. Kalau seandainya nih Bapak Ibu ingin copy atau ingin mengganti sedikit-sedikit
saja bisa digandakan dengan soal ini. Kalau mau edit ya, atau ditambahkan opsionalnya, ditambahkan kalimatnya, bisa edit soal ini. Nah, bagian tumbuhan yang berfungsi untuk menyerap air adalah apa ya? Misalnya, apa ya? Ya, ini hanya contoh ya, Bapak Ibu ya. Save a question kalau sudah selesai. Nah, di sini sebenarnya ada 15 poin. Kalau jika kita ingin menggenapkan menjadi 100 poin, ya tinggal kita ubah poinnya di sini. 15 kurang lebih mungkin sekitar 8 kita coba ya. 6, 8 sih sebenarnya. 7, 7. Oh, 7. Aduh, lewat ini. Aduh, susah sekali. Yalah. Coba gunakan kursor, nggak juga nggak bisa. Ya, anggaplah ya 6 poin gitu ya. Kita mau 7 nanti bisa dibikin 7. Kemudian kan poinnya 90 tuh. Ya, tinggal kita ubah beberapa soal yang mungkin sulit. Kita ubah. Misalnya ini 9 poin deh karena sulit. Ini 10 poin deh ya. Atau yang ini karena agak sulit, coba 11 poin gitu. Nah, ternyata 102 poinnya di sini. Bisa kita kurangin sedikit. Jadi 9 poin saja. Nah, ketika sudah lengkap 100 poin, kita juga bisa mengatur nih berapa lama mereka mengerjakan setiap soalnya. Mungkin sekitar 45 detik ya udah ya karena ini cukup gampang. Atau bisa 1 menit, 2 menit mungkin kalau perkalian ya persoalnya. Dan kita juga bisa mengubah per soal di sini. Ya, mungkin kalau yang ini maunya karena gampang sekali ya 30 detik aja. Kalau ini agak sulit misalnya ya 1 menit lah ya. 2 menit boleh. Nah, kemudian kalau serasa kurang soal ini kurang maksudnya, kita bisa tambahkan soal dengan cara kita bisa cari pertanyaan lanjutan atau di sini ya. Nah, dari perpustakaanku atau dari publik. Tapi kalau ada premium, saya sarankan untuk tidak mengklik karena ini berbayar. Yang gratis ya seperti ini ya, IPAS bab 1/4. Coba kita klik dan lihat. Yang termasuk fungsi akar bagi tumbuhan adalah ada tadi. Ah, ini ada gambarnya, ini enak ini. Tinggal kita tambahkan soal klik di sini. Nah, itu dia akan otomatis masuk ya. Kelihatan di sini ya 16 soal ya, 105 poin. Yang mana ya lagi ya? Oh, ini bagus nih. Atau coba di sinilah. Kita klik lagi. Nah, ini bagus misalnya ya. Tambahkan soal. Kita tinggal mencari soal-soal yang relevan dengan apa yang kita butuhkan. Ternyata, ini soalnya jadi 18 dan poinnya 111. Kita bisa mengurangkan beberapa poin soal misalnya 3. Ini banyak sekali 10 poin karena dia gampang. Ada 99 poin, ini jadi 4 deh. Nah, ini ya. Gampang sekali. Dan saya ingin Bapak Ibu semua dapat mempraktekkan hal ini di tempat masing-masing. Yang sederhana ini dulu, nanti kalau misalnya ini udah lancar bisa kita tingkatkan lagi terus-menerus di kelas kita. Akhir kita tinggal save atau simpan ya. Tapi kalau kita pengen lihat dulu bisa kita review. Nah, kurang lebih seperti ini nanti ya. Kita simpan. Nah, sudah nih. Tumbuhan dan prosesnya bisa kita ganti namanya di sini. Misal UH atau PTS deh ya. Kita hapus PTS. Aduh. PTS. NC new class ini ya. S1 semester 1 2024. Udah, kita klik di bagian luar otomatis tersave atau enter juga bisa. Nah, kita bisa edit, peningkatan AI, simpan atau download soal-soal yang telah kita buat tadi.
Kalau kita ingin memainkannya, kita tinggal klik mulai sekarang, atau kita buatnya sekarang, dan kita ingin memainkannya besok, kita bisa tugaskan. Nah, kapan waktunya? Dan untuk siapa saja? Kalau seandainya kita ingin membuat sebagai remedial. Nah, gitu ya kurang lebih ya. Tapi mungkin ini nggak sampai di sini dulu. Lewati untuk saat ini. Nah, kita bisa tugaskan. Klik. Karena saya tidak mau tugaskan, jadi saya tidak klik tugaskan. Kembali. Nah, sampai sini dulu tutorial membuat soal-soal menggunakan AI di Quizizz. Saya harap ini cukup membantu bagi Bapak Ibu semua yang mungkin baru memulai menggunakan Quizizz. Mohon maaf atas banyak kata yang salah yang saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.